Saya mau dulu sama Bang Suma nih. Baik, jadi kita. Ini saya ini udah. Siap. Dulu. Ya, saya dulu. Berarti dia. Atau kita ngambil. Berdiri atau sama aja. Diri boleh. Diri ya. Saat ini tambah ban. Oke, sekali lagi. Masih tambah ban. Nanti nggak di YouTube enggak? Anak ya. Ade. Rekamin dulu di sana. Rekam doang. Rekam aja. Udah rekam. Diri aja. Seksi kombinasi nggak boleh harusnya. Saling dulu nih. Ini lagi ngerekam. Cuma anak. Ahi Sugi. Ini orang deket malah nyamperin. Kalau mau. Kiangi, banyak gaya Kiangi. Aduh, Jangan ditutup. Oke guys, kita lagi. Bagaimana sih maksudnya apa tadi? Tentu hal ini merupakan suatu bahan pemikiran bagi kita sebagai rakyat yang mencintai negara ini untuk senantiasa menjaga keutuhan. Persatuan negara adalah hal yang paling utama di antara seluruhnya. Dan Indonesia menjadi satu negara yang besar, memiliki prinsip agama kita yang paling baik, agama kita yang paling benar. Begitu juga saudara-saudara kita dari non-Muslim tentu mengakui agama juga adalah agama yang paling baik dan agama yang paling benar. Lantas kemudian kita melihat fenomena di beberapa sudut di negara yang kita cintai ini tampil kemudian orang-orang yang senantiasa berbicara terkait dengan agama, berbicara tentang agama, tidak jarang kemudian berbicara tentang agama orang lain tanpa dasar pijakan ilmu, baik itu dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam. Berbicara mengenai agama, berbicara mengenai persinggungan agama, berbicara mengenai dialog agama, lintas agama, kita berbicara berdasarkan lembaga yang bersih. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong, bicarakan agama orang lain tanpa ada pijakan dasar yang kuat. Apa tujuannya? Agar supaya ketika kita memperjuangkan agama kita, masing-masing kita sadar bahwa agama yang ada di negara ini adalah agama resmi yang memiliki ruang yang sama di mata negara. Sehingga inilah yang menjadi salah satu unsur kenapa apologet Islam ini harus berdiri untuk mencegah adanya kecurangan masyarakat. Karena kita semua punya hak untuk berbicara agama. Kita semua punya amanah. Kalau di agama non-Muslim ada yang disebut amanat agung. Kalau kita ada disebut amar ma'ruf. Jadi Islam punya amar ma'ruf. Bagaimana Islam kemudian tampil untuk mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Begitu juga agama lain memiliki kemudian tujuan untuk menyampaikan amanat agung itu jadi kepada seluruh bangsa untuk menjadi murid pemberitahuan Injil kepada seluruh makhluk. Begitu juga udah ilah satu jarak kita lihat. Jadi sama-sama Islam non-Islam punya misi yang sama, berada dalam payung negara yang satu. Kita tidak ingin terjadi adanya riak sekali lagi. Cukuplah yang sudah menjadi pelajaran. Hanya masalah sepele yang ribut. Kenapa bisa ribut? Contoh di tempat kelahiran saya. Kenapa bisa ribut? Belajar dari titik sejarah itu ternyata karena orang Islam itu tabu tentang agama saudaranya. Agama saudara, pemeluk agama yang lain tidak tahu tentang Islam. Dengan adanya kemudian dialog yang didorong secara resmi ini, maka kita berharap ke depannya kita memulai dialog-dialog yang baik, diskusi yang baik. Kita saling menghargai. Untuk itulah kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika kemudian dicanangkan
adanya peringatan hari jadi yang kedua dari Abdi Apologi Islam Indonesia, maka saya punya pemikiran kita undang pakar hukum untuk memberikan pembekalan hukum-hukum agar kita bisa menjadi debaters yang tidak tersinggung. Jika uang menjadi sebab seseorang mendapat ketenangan dan dengan kata lain, tentunya taat kita akan kedepannya akan memiliki kaidah-kaidah berbicara tentang agama, tidak kemudian melanggar hukum. Sepakat kita ya? Sepakat. Di tengah kita ada pakar hukum, kebetulan beliau juga kita undang sebagai pemateri, agar ke depan bagaimana bisa diramu berapologet itu dengan baik. Kalau kemarin mungkin ada kehilangan, ada kesalahan, ada keliruan, ada ketersinggungan yang mungkin membuat kita itu sakit. Begitu juga sebaliknya. Kedepannya karena kita cinta negara ini, kita punya komitmen bagaimana supaya negara tidak tercederai dengan adanya apologet. Itu yang kita harapkan. Maka berlandaskan terhadap ART Anggaran Dasar Rumah Tangga Apologet Islam Indonesia, di situ tertulis dengan baik, tertulis dengan indah di sana, melakukan dialog offline dan online dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa merealisasikan. Oleh karena itulah mungkin kita butuhkan nanti ke depannya ada lembaga, dari Lembaga Apologet Islam Indonesia ini akan melahirkan sekolah-sekolah yang konsentrasinya terkait dengan apologet. Ya sangat boleh jadi kalau memang kita ingin tampil sebagai orang yang mampu menguasai tentang materi apologet, kenapa tidak kita undang pendeta, pastor untuk memberikan materi di sekolah kita? Kita undang mereka. Apa yang dimaksud, apa yang latar belakangi kemudian misalnya sejarah gereja awal mula, sejarah perjanjian lama, perjanjian baru, kita ajarkan supaya ketika berdialog kita tidak keluar daripada kaidah yang ada. Yang ada sekarang ini kan kita lihat orang berbicara tentang agama tidak ada dasar pidana. Ada yang mengatakan sama saya, nggak bisa bang, Anda harus sekolah. Enggak. Ijazah itu hanya bukti bahwa kita pernah sekolah, tapi bukan bukti bahwa kita itu pintar. Oleh karena itulah sekali lagi melalui forum ini saya sebagai ketua pembina mengharapkan visi misi Apologet Islam Indonesia adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang dicintai oleh rakyatnya, lahirnya barisan pemersatu antar umat beragama, kita dialog tetapi tetap dalam kaidah koridor cinta kepada tanah air, sehingga kita dibatasi oleh aturan koridor. Ketika ada di antara kita kemudian yang sudah hampir melampaui batas, segera berdasarkan kembali kepada hukum yang berbicara. Sudah begitu dari saya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian khususnya kepada para pegiat apologet di mana berada, bahwa kami Apologet Islam Indonesia bertekad ke depannya menghadirkan materi-materi dialog yang tentu memiliki kesinambungan dengan materi cinta tanah air. Jika demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustaz, boleh di sini, boleh sini.
Ya teman-teman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bang Deddy Miswar, juga penasihat kita Ustaz Sugi, hadirin dan hadirat, para pengurus dan simpatisan APII yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sungguh terkejut, Bu Sarah minta saya memberikan tausiah pada acara milad kedua Apologet Islam Indonesia ini. Rasanya ini bukan makom saya, ini terlalu tinggi bagi saya, tapi alhamdulillah karena ditodong, saya memang sebagai dai yang tidak bisa menolak permintaan. Sudah sewa tempat, sudah bayar, kita akan debat dengan pendeta, akhirnya batal. Ya Bang Luga dulu, terakhir kita di mana Bang Luga? Ya, kita terakhir lagi, kita mau debat lagi kita. Saya dengan beliau sudah mau 3 kali. Ya, yang ketiga batal lagi. Ya, karena tidak ada payung hukum yang memayungi debat lintas agama waktu itu. Maka Apologet Islam Indonesia ini saya pikir sangat luar biasa, dan mengundang pakar hukum kita Bang Ropan Rambe. Beliau nanti akan bicara lebih luas tentang hukum bagaimana debat lintas agama. Saya pikir bukan sesuatu yang terlarang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan berskala internasional, di Amerika itu ada mu'alaf namanya Yusuf Estes. Dia pendeta besar di Texas yang masuk Islam. Beliau setiap Jumat mengadakan Friday Dialogue, dialog hari Jumat. Beliau banyak uang, dia undang para rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta di auditorium yang semacam ini, di hotel-hotel, beliau biayai. Ya, alhamdulillah setiap dialog itu ada saja yang masuk Islam. Jadi ini adalah luar biasa. Tentu tujuan dan target daripada dialog lintas agama ini dalam rangka setiap umat beragama wajib menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan dia. Sebagai penganut Islam yang baik, maka yang ada di otak dia, yang ada di benak dia, bagaimana dia bisa mendakwakan Islam kepada orang yang belum mengenal Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Dan dakwah yang paling efektif dalam konteks sekarang ini adalah dakwah lintas agama. Itu paling penting. Bang Luga silakan beliau menebarkan agamanya, menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan beliau. Itu hak mereka. Karena dua agama ini kita tahu sama-sama punya misi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini adalah harus dianut oleh seluruh umat manusia. Sebagaimana ada amanat agung dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alhamdulillah masih hafal saya, mantan biasa. Yang namanya mantan harus bisa menghafal sebagian daripada kitab sucinya, betul. Dulu saya sebelum masuk Islam juga pernah ikut pergerakan misi Zendik. Bagaimana trik-trik, bagaimana cara.
Maka dakwah yang paling elegan dikembangkan saudara kita orang Nasrani dengan pendekatan sosial kemanusiaan. Mereka bantu dengan obat-obatan, mereka bantu dengan beasiswa, mereka bantu dengan macam-macam. Maka saya pun Bang Luga sekarang ini ketika dakwah ke daerah NTT meniru cara-cara lama saya dulu, ternyata itu sangat efektif. Ratusan anak-anak NTT saya bawa ke Jakarta, saya Islamkan, alhamdulillah. Dan yang paling menarik bahwa mereka masuk Islam itu diserahkan oleh orang tua kandungnya yang masih beragama Kristen dan Katolik. Jadi mereka serahkan. Kenapa? Karena cara dakwah saya kepada mereka itu tepat. Jadi kalau kita ingin berhasil menyampaikan dakwah ini, cukup kita mengikuti metode dakwah yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita kalau mau sukses berdakwah perlu pakai metode, karena orang Arab mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, cara, metode, uslub itu lebih penting daripada materinya. Antum berdakwah dengan materi yang bagus, kalau cara antum berdakwah tidak tepat, maka yang ada orang akan lari daripada agama ini. Maka Allah ingatkan Nabi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepada Muhammad sehingga kau bisa berlemah lembut. Andaikan kau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, maka orang-orang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalau ceramah itu lemah lembut seperti sekarang inilah. Dan ini sudah paling lembut ini, alhamdulillah. Dari pabriknya sudah begitu. Tapi ala kulli hal, dulu saya di awal-awal bersama Pak Insan Mogoginta almarhum, saya terkesan memang agak sedikit ekstrim. Maka di Baris Krim itu saya termasuk dalam catatan nama dai yang radikal. Ya, tapi belakangan ini semakin saya pelajari, semakin saya kaji, saya juga simak penyampaian adinda saya Bang Zuma ini luar biasa. Beliau bukan terlahir dari agama Kristen, tapi luar biasa banyak hafalan beliau tentang Injil. Jadi luar biasa. Saya yang terlahir dari Kristen, besar di Kristen, belajar di Kristen, tidak sebanyak beliau hafalan Injilnya. Kenapa? Karena saya lagi berusaha menghafal Al-Quran. Kalau Injil cukup saya baca aja lembaran-lembarannya itu. Karena memang sulit menghafal Injil itu, Bang Nabi Luga ini, Masya Allah. Ya. Tapi saya yakin Bang Luga ini nanti suatu saat akan dapat hidayah ini. Amin, amin, ya. Saya yakin. Saya kan baru 2 kali debat sama beliau. Yang ketiga insya Allah akan masuk nanti. Ya, Bang Luga insya Allah ya. Nah. Ya, saya kemarin di LA hampir mau jumpa dengan Saifuddin Ibrahim. Saya juga pernah debat sama dia 2 kali dengan Saifuddin Ibrahim. Dulu mula-mula kita di Bandung, ya, kemudian kita di Jakarta. Beliau ini dulu orang yang keluar dari Islam. Dia bisa bahasa Arab cukup bagus, tapi ya nasibnya beda dengan kita. Dan kita dakwahi ternyata luar biasa keteguhan iman beliau. Ya itu sudah pilihan masing-masing. Dan Islam ini Bang Luga sangat menghormati perbedaan keyakinan. Bahkan dalam Islam, dalam Al-Quran itu tegas. Tidak boleh orang Islam mengejek, menghina agama lain. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina sembahan-sembahan agama lain, mereka nanti akan menghina Tuhanmu, menghina Allah, lebih dahsyat lagi. Jadi betapa dalam Islam itu sangat dihormati hak asasi. Maka tidak heran kalau sekarang di dunia mereka melihat Islam ini, tadinya Islam dianggap sebagai agama yang teroris, agama yang radikal, agama yang sadis. Sekarang agama yang paling pesat, kemajuannya diterima dengan mudah oleh masyarakat dunia sekarang ini adalah agama Islam. Alhamdulillah. Sekarang di Inggris setiap anak lahir sekarang rata-rata sudah dikasih nama Muhammad.
Nama yang paling dicintai sekarang di Inggris nama Muhammad. Sudah tidak kurang 5.000 bayi di Inggris namanya Muhammad. Alhamdulillah. Di Amerika itu hampir tiap hari orang masuk Islam, hampir tiap hari. Saya pernah bingung sholat Jumat itu di teras-teras luar sana ditaruh kursi-kursi. Semula saya berpikir kursi ini adalah buat orang-orang yang disable, orang-orang yang uzur, orang-orang yang cacat. Ternyata tidak. Kursi itu siapa yang isi? Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang habis sholat Jumat mereka maju ke depan untuk masuk agama Islam. Saya bicara begini bukan cerita orang, bukan katanya, saya berdasarkan fakta. Saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana di barat hari ini terjadi kebangkitan Islam itu secara besar-besaran. Maka para apologet ini saya ajak semuanya bersama Bang Zuma, ayo kita bangkit, pelajari perbandingan agama. Cara yang paling efektif berdakwah kepada orang non-muslim adalah dengan cara ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang nabi pun, kata Allah, untuk berdakwah kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Seorang nabi akan berhasil berdakwah kalau dia berdakwah menggunakan bahasa kaum yang dia dakwahi. Maka kita sekarang dalam konteks sekarang ini, kalau antum ingin berhasil berdakwah kepada orang lain, jangan pakai bahasamu, tapi pakailah bahasa yang kau dakwah itu. Artinya gini, kalau kita dakwah kepada orang Batak, pakai bahasa Batak. Dakwah kepada orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Dakwah kepada orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Dalam konteks yang lebih luas lagi, dakwah kepada orang Yahudi, pakai bahasa Yahudi. Dakwah kepada orang Kristen, pakai bahasa Kristen. Dakwah kepada orang Hindu, pakai bahasa Hindu. Artinya apa? Referensi dalil yang kita gunakan, kita ambil dari kitab suci mereka. Maka dengan demikian, kita akan berhasil menyampaikan dakwah ini. Dengan catatan tidak boleh menyinggung keyakinan mereka, dakwah dengan cara-cara yang elegan. Itu yang kita laksanakan selama ini. Maaf, saya bukan riak ya. Ratusan orang saya ajak ke dalam Islam ini dengan cara yang seperti itu. Apa? Dakwah menggunakan bahasa kaumnya. Saya cuma gagal menghadapi Bang Luga saja. Ya. Yang lain banyak berhasil, alhamdulillah. Tapi yang satu ini memang terlalu mantap iman Kristennya ini. Luar biasa beliau ini. Kasih aplaus beliau di Bang Luga ini. Ya. Maka tidak heran kalau beliau naik jabatan menjadi nabi. Karena sudah tidak ada lagi apologet Islam yang bisa mengalahkan beliau. Masya Allah. Ini saja yang dapat disampaikan karena waktunya terbatas sekali, masih banyak pembicara kita. Sekali lagi, selamat kepada apologet Islam Indonesia yang berminat kedua pada tahun ini. Mudah-mudahan API ini terus semakin jaya, semakin hebat dan istiqomah di dalam dakwahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tetap kita menjaga toleransi kita antar umat beragama. Dan mari Bang Ropan nanti dibuat payung hukum, jangan sampai debat lintas agama ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, tetapi ini ada payung hukum. Selagi kita menjalankan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang elegan, saya pikir tidak ada masalah kita kembangkan debat-debat lintas agama atau apologi Indonesia ini. Selamat kepada Bang Zuma, beliau sudah memprakarsai lahirnya sebuah lembaga yang resmi API ini. Mudah-mudahan yang lain terus bisa mendukung kegiatan dakwah beliau. Saya akan terus mendukung dakwah daripada apologet Islam Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ababan atas tausiahnya, Masya Allah sangat bermanfaat. Ya, sedikit saya dapat informasi Ustaz Ababan bahwa dari Januari sampai dengan September tahun ini 2024 ada 150 orang yang mu'alaf. Takbir. Jadi insya Allah ya Ustaz Ababan mengatakan lewat APPI. Oh ya, melalui apologet Islam Indonesia. Tangan sekali lagi. Baik, Masya Allah. Baik, saya
melanjutkan acara berikutnya, yaitu mari kita dengarkan dari Bismillah, tausiah sedikit dari seorang Jenderal Nagabona. Hormat dulu dong, hormat Jenderal. Iya. Diralat dengan tausiah bisa menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi saya gembira sekali bisa hadir pada kesempatan milad kedua APII di Masjid Ittihad ini, bisa langsung bertemu kedua dengan Bang Suma, Ustaz Alif, ada Pak Desini, dan Ustaz lainnya, ada juga Bang Andi, Kores, ini yang muda, Gordia, yang baru ini keluar dari Polda gara-gara demo. Mana-daman nggak hadir. Nah, kemudian yang sebelum tahu ini Bunda Rahma yang mana? Kita datang. Mana? Oh ya, Bunda Nora di mana? Oh, di belakang ya. Oh, di belakang dia. Ya. Kalau udah Rifan nggak hadir ya. Juga yang lain-lainnya. Ini setiap hari saya monitor ya. Saya nggak masuk ke komol-komol, cuma saya monitor saja. Dan saya melihat bagaimana para apologis Islam ini berdebat, membela Islam dengan gembira. Ini yang pentingnya, dengan gembira. Jadi kadang-kadang saya juga ketawa sendirian ya. Mungkin karena banyak melihat ketololan, jadi kita bisa melihat kebenaran ya. Kadang-kadang memang perdebatannya seru dan mencerahkan, menambah keimanan kita pada Islam, dan juga merasa berkontribusi kepada pencegahan terhadap pemurtadan. Jadi saya mendukung sekali kalau Bang Suma memang punya cita-cita, keinginan untuk mendirikan pesantren apologi Islam. Karena kalau kita lihat sekarang hanya orang-orang tertentu dari masyarakat yang masuk ke komal-komal lintas agama ini yang tercerahkan. Dan bagaimana mereka yang tidak bisa masuk ke dalam komal-komal tersebut. Jadi perlu adanya para apologet Islam yang menyebar di mana-mana. Saya kira ini jadi sangat penting, sehingga spirit membela Islam, spirit untuk mencegah pemurtadan terus berlangsung dari zaman ke zaman. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi saya kepada para apologet Islam yang sudah dengan gembira melakukan debat lintas agama membela Islam. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Deddy. Baik, acara selanjutnya adalah perhatian kepada hadirin semua yang berbahagia di sini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya mau tanya sama Bang Nabi Luga sebentar ya Bang ya, yang terhormat. Bang Luga, apa kabar? Baik. Sehat. Bang Luga, abang kan sedang duduk di antara umat Islam semua di sini. Benar? Iya betul. Apakah Anda merasa terintimidasi? Senang banget saya di sini. Jawaban tepuk tangan. Bang Luga, pertanyaannya, apakah
dan debat dengan beberapa saudara-saudara yang Kristen, mengatakan bahwa umat Islam itu ya kerjaannya ngancurin aja gereja, begitu. Bagaimana pendapat Anda sebagai nabi dari kalangan mereka? Silakan. Sebenarnya kalau orang Kristen itu punya hati yang mengasihi, tidak ada kebencian, akan sama dengan saya. Itu tidak akan terjadi juga seperti yang mereka katakan pembongkaran, keributan, karena mereka itu mereka harus memiliki hati yang berkasih lebih sebenarnya. Jadi kalau kita punya kasih pasti tidak ada ketakutan. Artinya Bang Duga, Anda merasa nyaman di sini kan, dan aman, dan tidak merasa terintimidasi. Baik. Oke. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan edukasi ya, pendidikan, ilmu yang akan dibawakan oleh Tengku Nasrullah tentang edukasi hukum, bagaimana menjadi seorang debaters atau seorang apologet Islam Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan rahmatnya Allah kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini. Yang saya hormati juga saudara sebangsa dan setanah air, Adinda Lugah. Mungkin saya panggil Adinda karena usia saya jauh di atas Adinda, gitu ya. Inilah bentuk persatuan Republik Indonesia, bentuk NKRI, bahwa dalam suasana seperti ini kita bisa berkumpul bersama-sama dulu meskipun perbedaan keyakinan. Ini bentuk persatuan Republik Indonesia. Persatuan itu bukanlah harus satu warna, satu agama semua. Baik, boleh beda-beda agama, namun kita tetap rukun dalam perbedaan. Ini contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Adinda Lugah hadir di sini dan dalam suasana memuliakan kegiatan kami. Saya ada lucu yang saya lihat ini dengan Adinda Zuma. Dalam bahasa hukum ada kontradiksi interminis. Usia jauh lebih tua saya, tapi kenapa saya terpancing memanggil Bang Zuma? Rasanya kalau saya panggil Adinda Zuma nggak afdol dan saya merasa dosa. Itu kontradiksi interminis. Hari ini saya angkat sebentar, nanti besok lusa saya perbaiki kembali menjadi Bang Zuma. Hari ini Adinda Zuma. Awalnya saya mendengar Anda deg-degan dan komplain dari saya. Apa sih? Kenapa begini? Bukankah itu sangat kasar, sangat vulgar? Tapi setelah saya menyimak, ternyata Anda berada dalam ranah yang harus seperti itu. Tidak ada cara untuk keluar dari ranah itu. Ranah yang Anda tempuh, ranah yang penuh ranjau, duri di situ, kaca beling, luar biasa. Bukan Anda sedang menyampaikan sebuah tausiah terkait syariat, tetapi Anda sedang mendebat yang luar biasa, butuh keberanian, butuh kemampuan, kecepatan berpikir, kemampuan menangkap esensi, dan kadang-kadang berada pada titik-titik tidak sempat kita jelaskan sudah dipotong. Dan saya melihat ini butuh kemampuan yang sangat tinggi. Oleh karena itu saya berpikir, saya rasanya Allah telah memberikan banyak kepada saya
waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain, tapi saya tidak seberani Anda. Anda telah mengorbankan, tentu Anda, saya sebut Bang Zuma ini, Anda dan rekan-rekan, Ustadz Sugi, Ustadz Yusuf, kemudian Adrian Syah, dan lain-lain. Saya ada semua pernah saya dengar sudah. Bunda Rahma, Nora, Dinda Nora, semua saya pernah dengar dan berkali-kali saya ulang. Sayangnya saya nggak tahu ini Bang siapa, Syarifan ada, Faruk Syarifan ada di sini, ada ya. Salam kenal Bang Faruk, saya sering dengar Anda. Oke. Saya selalu berpikir ini saya tidak boleh diam saja. Saya harus mengingatkan Anda sedang berada di ranah itu yang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Ketika debat dengan Anda tidak mampu diruntuhkan, maka Anda akan diruntuhkan lewat satu alat, yaitu alatnya hukum. Nah, saya berpikir harus saya bantu. Masa saya tidak mengorbankan apapun, Anda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya sedemikian besar, bahkan potensi hidup enak atas sisa hidup Anda telah korbankan saya. Dan ternyata saya di titik itu saja saya tidak turun tangan membantu, itu saya salah besar, dosa besar saya kalau tidak membantu sesama umat. Nah, insya Allah Bang Zuma, kita ke depan, Adinda Zuma sekarang ke depan kita harus ada di dalam ranah hukum yang tepat agar apologet Islam ini tidak mati suri ketika hukum dimainkan. Apologet Islam itu harus bertahan panjang ke depan. Perjuangan Anda semua ini tidak hanya pada titik hari ini. Ingatlah, kita akan punya anak cucu ke depan yang harus selalu mensiarkan agama ini. Kita jaga agar berada dalam frame dan kerangka hukum. Pada poin itulah saya bisa berjuang bersama Anda. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kadang-kadang kalau saya orang luar mendengar ketawa Ardiansah itu sakitnya minta ampun. Ketika saya dengar Anda ketawa, sakitnya minta ampun kalau saya orang luar. Tapi pada saat tertentu saya senang dengan ketawa Anda itu karena sangat meyakinkan orang lain. Tapi itu seharusnya tidak boleh saya simpan. Harus kita saling koreksi, harus kita ingatkan agar ketawa Anda itu selain menyejukkan umat juga sejuk bagi ribuan orang yang mendengar di bawah. Ingat, debat Anda itu bukan hanya lawan debat. Jangan pikirkan hanya sekedar lawan debat, tapi ratusan orang yang ada di bawah, yang ada di sana ingin tahu bagaimana Anda menjelaskan itu. Ardiansah, senang saya dengar ketawa Anda pada saat tertentu, tapi saya juga kadang-kadang berpikir ini harus agar ketawanya Anda juga menyenangkan umat lain, agar kita berada dalam ranah syiar yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita petakan nanti permasalahan-permasalahan apa yang berpotensi timbul dari persoalan hukum, tapi kita rapikan kembali agar apologi Islam berjalan terus-menerus. Saya khawatirnya adalah yang paling saya khawatirkan beberapa langkah yang sedang dilakukan pembiaran untuk merekap semua kesalahan kita, direkap sedemikian rupa, divideokan sedemikian rupa, direkam sedemikian rupa, nanti diedit di bagian tertentu yang tidak terdengar secara utuh, karena dalam proses peradilan sering tidak berkesempatan untuk didengar secara utuh, yang diperdengarkan hanya bagian edit itu. Nah, itu yang harus kita jaga, karena kalau itu berhasil kita dibungkamkan dari ranah hukum, selesai masalah ini. Walaupun
saya yakin sejati-jatinya yang nama pejuang mati satu tumbuh seribu. Insya Allah saya yakin politik Islam tidak akan bisa dibungkam. Terima kasih. Dan saya kembali ke ranah sebelumnya, sebelum saya tutup, kembali saya panggil Bang Zuma, bangkit, maju, dan saya yakin nggak perlu saya bilang tidak, jangan gentar, nggak perlu saya bilang, karena saya sudah yakin tanpa gentar sedikit pun beliau ini. Namun ada satu, beliau ini saya selalu mendengar ketika kepada Zuma pribadi diserang tidak pernah marah, tapi ketika junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diserang, Tuhan kita diserang, kitab suci kita diserang, disitulah berapi-apinya beliau. Sampai-sampai saya ketakutan, sering saya telepon Bang Andi, tolong redam itu, tolong redam Zuma, jangan sampai dibiarkan redam. Itulah Bang saya kendalikan dia sekarang. Saya sering tegur, terima kasih, dan saya juga sering menegur Bang Zuma. Bang Zuma ini ketika saya tegur, jangan berhitungnya, nggak pernah marah, nggak pernah marah. Terima kasih Anda selalu. Itu yang saya menyebabkan saya semakin salut dengan perjuangan beliau. Tapi beliau adalah manusia. Ada saatnya ketika marah itu bisa meledak. Namun ingat, Bang Zuma, Anda tidak sedang menarasikan pribadi Bang Zuma. Anda membawa umat, ribuan jutaan umat yang ada di belakang Anda. Jangan Anda lupa bahwa ada umat di belakang. Jaga umat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya jalan-jalan, tidak sedikit. Baik, selanjutnya kita dengar nasihat dari Opung Rambe sebagai Ketua Pradim. Singkat saja Opung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Anda dari Islam yang saya banggakan, luar biasa hadir di acara kita ini. Begitu juga Profesor Tengku Nasrul sudah menyampaikan tadi. Dan saya nggak pernah panggil Bang Juma, memang saya panggil selalu di Juma. Ini yang perlu sangat kita banggakan sekali, putra bangsa yang bisa mempertahankan itu. Kemudian Mas Sugi ini, Pak D, dan yang di tengah-tengah kita tadi ini bukan baru ketemu dengan sekarang, Ustadz Nababan ini. Kalau saya nggak salah ingat 84 apa 94 Pak Ustadz, 94 beliau masih baru keluar dari pendidikan, dari sekolah. Kemudian saya ajak ke tempat masjid yang saya dirikan untuk jadi khotbah. Bahkan Ustadz saya di masjid itu mau mencoba ya tes sebelum khotbah. Hati saya sangat korban sekali karena masalahnya beliau Batak, saya Batak, itu masalahnya. Demikian juga para hadirin, para apologet yang saya banggakan. Tadi rekan saya, teman sejawat saya sudah menyampaikan tausiah begitu luas, begitu lebar, mungkin kita dapat maknai untuk kelangsungan kelanjutan daripada kegiatan apologet ini. Saya memulai dari awal, masih periode Zoom, pakai Zoom dalam seri, termasuk adinda Nabi ini, Nabi Tambunan ini masih sudah kenal pada zaman ataupun periode Zoom, sudah aktif di dalamnya. Selamat datang kepada Ustadz Kainama.
Masya Allah. Ustadz Yusuf Peni juga, Masya Allah, selamat datang Ustadz. Jauh-jauh dari Banjarmasin. Bang Jibril juga udah datang loh. Ada fansnya Bang Jibril udah datang loh. Oh ya, Bang Jibril, be ready bro. Because you have to give a question to the audience and there will be prize for them. Para hadirin, ya beginilah ukhuwah Islamiyah ya, ketika iman yang menyatukan, ketika hanya kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar. Silahkan dilanjutkan Om. Baik, saya lanjutkan. Mulai dari zaman masih memakai sarana komunikasi, kita pakai Zoom. Kemudian sudah terpikir bagi saya pribadi dan sudah kenal yang ada di depan-depan ini semuanya sesuai dengan tekad bulat dan visi akidah yang kita anut dan keadaan di lapangan. Sudah terpikir bagaimana caranya melindungi para apologet. Apologet juga waktu itu belum timbul nama itu, masih penceramah, pendebat kristologi. Kemudian terjadi beberapa kali pertemuan, beralih pula dari Zoom menjadi sekarang ini TikTok. Nah, TikTok ini sudah mulai ada seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Tengku, sudah mulai ada menyangkut masalah hukum, ada laporan sana sini dan sebagainya, dan kita sudah bertindak untuk itu. Makanya pada waktu 2 tahun yang lalu saya mendesak Adinda Juma di Makassar agar segera dibuatkan badan hukum. Alhamdulillah tidak lama waktu itu langsung bereaksi, didirikanlah yang namanya Apologet Islam Indonesia API ini. Jadi sehingga dengan demikian bahwa untuk tingkatan-tingkatan apologet tadi sudah disampaikan Adinda Juma, agar supaya tetap pada koridor, tidak kendor dan sudah dilindungi hukum tentunya dalam hal ini. Dan sikap kita juga seperti saya pribadi, kalau ada apologet yang bermasalah, kita langsung bertindak. Terlebih-lebih di bawah Adinda. Handi mana Handinya? Daripada melihat wajahnya. Handi mana Handi? Bang Handi dipersilakan maju ke. Waduh. Nah ini. Jadi mendorong kita semuanya mesti yang telah usia 27 tahun ini sudah mendekat asar maghrib barangkali. Ya. Bukan debutin berapa? Oh 72. Sudah 72 tahun ini benar-benar kita meningkatkan ibadah agar supaya namanya benteng akidah ini dapat kita rasakan sampai ke tingkat paling bawah. Namun karena kesibukan Adinda Juma beberapa bulan yang lalu pernah saya mengusulkan bahwa ada kegiatan organisasi yang saya pimpin, mungkin ini juga berpotensi bagi apologet tentang pembentukan mahkamah desa agar berperan aktif apologet di dalamnya. Dan di sini berkah. Kenapa? Pemain bas jadi nabi. Di mana ada pemain bas bisa jadi nabi? Dan kita masih baik kok, kontak-kontakan, ya kan? Begitu. Lalu tuan guruku Ustadz Nababan. Ustadz Nababan adalah orang yang pertama kali Ustadz membawa saya ke tablik akbar di Marunda. Dan tablik itu sangat bermasalah, itu beresiko tinggi, abang, karena diadakan di kompleks tower ataupun rumah susun punya Suci TZU CHI, Suci, Yayasan Suci Buddha. Dan mereka mau masuk untuk umat Islam di Marunda dan sekitarnya Jakarta Utara. Beliau ajak saya,
risiko tinggi, kita bisa ribut di situ Ustaz. Tapi memang saya pikir gini, saya ikut jalan sama Ustaz Bapak nggak apa-apa. Dia bilang kayak nama kau stop dulu, kau turun cari tempat berteduh, kau masuk ke hati. Oleh sebab itu saya selalu tengah malam setengah 2 saya berhenti. Saya buka TikTok yang diajarkan Bung Handi, lalu saya masuk bilang ngomong suka-suka. Balengi dengan darah. Sebentar, Ustazah, saya minta waktu sebentar. Ya, silakan. Iya, senang. Saya soalnya paling deg-degan kalau MC sudah maju, artinya sudah berhenti. Iya, karena dari 10 departemen ya bersama Ustaz Nababan yang saya belajar ngaji, ada kajian di 10 departemen, sekarang saya karena itu MC-nya datang baru sebentar belum, Ustaz sudah habis waktu saya jadi trauma. Saya jadi pengen lupa Ustaz. Sekarang saja. Begini, pesan dari Tuhan Guru kita, mari jadikan TikTok itu buatan orang kafir. Iya betul. Tapi insya Allah TikTok menjadi ladang kita wahana untuk menyampaikan rahmatan lil alamin. Jangan biarkan lama-lama baru mati di atas itu. Lalu ada istilah begini, Ustaz Kay, biar kita kasih lihat sama penonton, supaya orang tahu bahwa orang Kristen itu sukanya cuma maki tanpa punya data, tanpa punya pengetahuan. Udah nggak? No, it doesn't make any sense. Sekali lagi, it doesn't make any sense. Sekali lagi, it doesn't make any sense. You let someone baku maki di atas, pancing kamora untuk maki dia ulang, lalu kalian biarkan waktu durasi panjang untuk cuma baku maki. Kasih turun. Kenapa? Karena ini Tuhan berkata di kerabat dan di gitu. Nanti kalau dia tekan malah. Adikku sayang, itu pertempuran kalau nonton antum ada di api lalu ada yang naik sembarangan dilayani makiannya, nangis pertempuran. Ayolah, kain nama tidak perlu apa jadi terkenal, udah hitam ngapain lo jadi terkenal, nggak perlu juga. Tapi saya sampaikan, tujuanmu bukan yang naik di Komal. Sekali lagi, saya aku cintaku yang ada di TikTok, punya channel, punya Yusuf, masuk dong. Saya minta nomor telepon antum dari Handi belum dikasih sampai sekarang. Nanti kita ngobrol sebentar. Begini saya aku cintaku adik-adikku sayang yang punya Komal, yang punya channel. Jangan biarkan channelmu ada kata makian. Jadikan TikTok dan YouTube-mu sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan dan rahmat, cinta kasih, tutur kata yang santun dan baik. Jangan mau melayani orang naik lalu mulai buka dengan pancingan Batman, jebakan Batman, supaya kamu orang maki dia ulang. Saya turun ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, lalu dapat maki dari semua pendeta, nggak apa-apa biarin. Sasaran kita bukan pemilik channel Kristen, sasaran kita jemaat dan penonton, saudara kita tersayang di Republik Indonesia, agar tidak ditipu lagi, tidak diprovokasi oleh channel-channel Kristen yang tidak jelas siapa identitasnya, gerejanya di mana, latar belakang pendidikannya apa, lalu dia punya sinode apa, dia bertugas gereja sebagai apa. Itu yang ramai sekarang. Itu bantai itu. Kasih tahu buat jemaat mereka, jangan lagi support, jangan lagi kasih uang, jangan lagi kasih donasi buat channel-channel yang identitasnya nggak tahu, kayak pil pahit, pil manis, pil asam, tanpa ragi, tanpa roti dan sebagainya. Lebih baik kasih Bang Luga dan kawan-kawan naik kelas. Kenapa? Kita dapat hiburan. Itulah buat persaudaraan, dia memberi hiburan buat kita. Saudara kita ini, ya, hiburan aja, ya kan kamu naik, ya kan? Naiklah Bang Luga, ya kan? Adik-adikku saya yang saya sampaikan, mari jadikan TikTok bermartabat, channelmu bermartabat, channelmu punya pride, punya value, punya virtu. Jangan jadikan channelmu channel sampah yang kayak preman Tanjung Priok di depan terminal pos 8. Punya kelas. Kalau memang tidak mau lagi melayani orang itu untuk terus debat-debat kayak MK, kayak siapa, saya bilang ini apa ini debat berulang-ulang sama MK dan kawan-kawan itu yang pakai
itu Arab, lalu jenggot, nggak jelas ya, tinggalkan. Tapi kalau misalnya Romo Patris Donat telepon Romo Patris Allegro, lalu pendeta siapa, Pak Budika atau Romo hebat kah, naik nggak apa-apa, debat kita. Tapi kalau sama krocok-krocok jangan mau. Kenapa? Engkau menurunkan harga channelmu. Engkau muslim, walaupun viewermu, followermu cuma 1000, engkau muslim. Engkau tidak pernah diciptakan jadi ekor. Engkau kepala di depan. Engkau trendsetter, bukan follower. Stoplah. Stop jadi ini. Biarin Ustadz cuma naik motor cuma begini di kampung-kampung nggak apa-apa. Yang penting Ustadz sampaikan bahwa Islam merubah value jadi lebih mulia. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampaikan seperti yang Ustaz Babagan sampaikan di awal Ustaz. Ya, beliau menyampaikan berjidallah, berdebatlah dengan baik, dengan hikmah dan hasanah. Seperti itu. Ustaz semua. Oke, acara selanjutnya yaitu pemberian Bunda Zuma diberikan kepada siapa? Kerjasama Ustaz Jayanana, silakan. Oh, dapat. Iya. Ini saya liatin dulu kaosnya ya. Ya. Takbir. Allah Akbar. Kaosnya seperti apa Bang? Coba dibuka. Silakan kepada Bapak Jenderal Ragabonar. Tepuk tangan semuanya. Barakallahu fiik. Kemudian Ustadz Alif akan memberikan souvenir kepada Ustadz Nababan. Boleh ditunjukkan kaosnya, Ustadz? Ya. Barakallahu fiik Ustadz Alif, Ustadz Nababan. Semoga bermanfaat. Kaos spesial Bang Zuma. Selanjutnya. Oke. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Oke. Kepada Tengku Nasrullah. Iya. Depan teman-teman. Oke. Iya. Oke. Pusara. Oh ya. MC ini harus Pusara. Bapak Jenderal Nagrabonar. Siap. Ya. Silakan. 1, 2, Sini. Kameranya 3. 1, 2. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi. Simbol tauhid. Simbol tauhid. 1, 2, 3. Bang Luga depan. Bang Luga. Ayo Bang Luga. Simbol tauhidnya yang Bang Luga. Bang Luga tauhid juga. Enggak jadi Bang Luga. Tolong kerjasamanya supaya kita lebih kondusif acara ulang tahun milad dan kemenangan Islam ini. Tolong disterilin. 5, 4, 3, 2. Oke, sebentar Bang. Foto dulu. Foto sama Bang Juma, dokumen Bang Handi. Ayo. Sini. 1, 2, 3. Wah, cakep, Pak. Terima kasih Pak Medi. Terima kasih. Ya. Ambil spot ini. Oke. Fotografer yang HP-nya bagus. Jangan lupa. Ya. Silakan. Ya. Di Kemayoran. Masya Allah. Kemarin kesini naik apa? Rajin dan aktif dengerin dialog lintas agama ya Ibu. Iya. Dengan begini saya juga bisa memberitahu kepada disabilitas ya yang fasilitas ini. Masya Allah. Ya kalau misalkan ada misionaris saya suka kasih tahu mereka ini kadang suka saya share TikToknya Bang Juma. Jadi kadarullah teman-teman saya tunanetra mereka imannya teguh dan juga ibaratnya tidak memainkan
tidak buta dengan duit gitu. Kalau misalkan diberi duit terus diajak begini-begini, mereka sudah tahu karena saya suka mencatat dan merekam apa yang bahan-bahan dari api. Saya suka beritahu kepada mereka. Jadi alhamdulillah teman-teman saya sudah istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Pak Haji, sama Pak Ustadz nama, saya alhamdulillah ada rezeki sedikit yang saya sumbangkan. Ada Al-Quran, ini hanya sebelum saja untuk berkah-berkah yang sudah mualaf. Ini ada Al-Quran, ada juz amma, ada juz amma juga, ada tuntunan sholat yang sekiranya dari api menjembatani untuk diberikan kepada rekan-rekan yang sudah mualaf. Semoga berkah, keberkahan ada di kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga berkah. Kepada siapa yang terima bukan ini. Saya tidak kasih. Bentar balik saya kayak jadi tukeran ceritanya ini. terima Nabi yang tidak mengatakan ada Tuhan perempuan tidak sesuai dengan agama. Ini kan Bang Luga ini saya lihat berani tampil beda. Ya, artinya orang Kristen tidak lazim mengatakan ada Tuhan perempuan, ada Nabi. Ini sesuatu yang tidak lazim di kalangan Nasrani. Tapi Bang Luga sendiri sangat luar biasa berani mengatakan. Ya karena Tuhan sendiri sudah ngomong menampakkan diri kepada saya dan dia sudah meyakinkan saya. Tahu 2024 ya saya percaya. Dalam bentuk apa penampakan itu? Saya berdoa Tuhan itu menampakkan diri. Dia langsung percaya itu malaikat itu menampakkan diri. Dan Roh Kudus yang ditaruh di hati saya itu meneguhkan hati saya. Walaupun dikatakan 1000 orang akan melawan engkau, saya nggak peduli. Yang penting Tuhan bersama saya. Nah, ketika saya menemukan ide ini, walaupun bertentangan dengan Kristen, tapi hati saya bilang. Jadi makanya saya tetap bahwa Tuhan itu ada istrinya, anaknya. Makanya Kejadian 1:27. Jadi kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut pada hati. Baik, pemirsa sekalian, menarik dialog singkat dengan Bang Luga. Beliau memberikan jawaban bahwa walaupun tidak lazim ada kenabian di agama Kristen, tapi beliau mengklaim telah dilantik menjadi nabi. Ada satu penampakan berupa Yesus datang kepada beliau mengatakan, kamu juga saya lantik menjadi nabi. Ya, ini adalah nabi yang luar biasa ini Bang Luga ini ya. Dan saya pikir pasti kontroversial di kalangan orang Nasrani sendiri. Karena kalau kita orang Islam tidak perlu kontroversi. Kenapa? Karena kita sudah yakin Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli syai'in alim. Mudah-mudahan Bang Luga ini diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Dan kalau beliau masuk Islam, saya yakin bobot dakwanya akan lebih hebat daripada kita ini. Amin. Saya kok dalam penampakan saya nih, dalam penampakan saya Bang Luga ini nggak lama lagi masuk Islam insya Allah. Masya Allah. Amin. Karena di kalangan Nasrani beliau sudah ditolak. Tapi orang insya Allah orang Kristen itu suka nipu saya bilang. Kenapa? Saya ini berasal dari gereja karismatik, gereja terbesar di Indonesia. Tapi kalau mereka bilang, kok ditolong orang Kristen, itu bohong banget. Saya itu dari GBI, saya dari Tiberias, itu gereja terbesar di Indonesia. Nah, bohong itu cuma dari gereja-gereja suku. Ya. Ditanyain supirnya mana? Supirnya mana? Ditanyain itu pindahin dulu. Terima kasih.
Bang Luga sudah, masya Allah. Jadi ketika ditolak beliau di sana, di Islam ditolak. Selamat ya, selamat. Iya, memang Muslim ini kalau menurut Yesaya pasal 60 akan berbondong-bondong masuk rumah Tuhan. Yaitu sebagai Kedai Bayo. Welcome di dalam kebenaran. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luga boleh nanya nggak, Bang Luga? Boleh nanya nggak? Bang Luga. Oh iya, lalu lagi. Jadi apa namanya? Formulir ke neraka masih ada sisa 8. Buat siapa? Bohong. Enggak tuh lagi. Masih sisa 7. Iya. Gua tanya gombong lah. Bang Luga, secara pribadi Bang Luga nih. Dalam hati Bang Luga ketika saya nabi, perasaan Bang Luga seperti apa? Ketika saya bilang saya nabi, Roh Kudus turun ke sana, berarti nggak main-main. Waduh. Jadi memang itu dia gitu. Dia selalu meneguhkan hati kita. Karena ini bukan statement yang main-main. Saya bohong sama neraka. Jadi ini bukan main-main. Berarti Bang Luga merasa suci ya Pak? Bukan merasa suci, tapi memang Tuhan itu selalu meneguhkan. Anakku, kau hambaku. Jangan kau anggap kau orang biasa. Walaupun lu belum nggak punya duit, lu tetap punya duit dibahas. Teguh. Duit. Loh, jangan salah loh. Kadang-kadang. Oh, itu ranah keimanan. Saya naik Gojek, Gokar kan, ketemu orang Batak namanya Marojahan Simanjuntak. Dia sering dia bilang Edis hebat. Saya bilang, kok nggak kenal Nabi Luga? Nabi Luga yang mana? Ya Nabi Luga, kata dia. Dia keluar dari mana itu? Aku bilang dia Nabi. Anda Nabi. Coba kita tanya di orang Batak. Dia bergaul. Gimana Bang Faruk? Pendapatnya punya Nabi dari tanah Batak. Bang ada. Ya, kalau saran saya, kalau pendapat saya lihat juga ini mungkin waktu kecil pernah jatuh dari ayunan. Harusnya bangga lah. Tapi kemarin mau kulibas dia, Bang, tolong. Tahu nggak Bang Faruk? Syarat kenabian harus punya trompet. Yang lain punya trompet nggak? Punya. Enggak, lu mau tanya boleh nggak? Boleh. Andai kata ada 3 orang, yang 1 orang Muslim, yang 2 orang ini Kristen, yang 1 Edis, yang 1 Bombong. Pertanyaan saya, yang masuk neraka duluan siapa? Bombong, Edis. Ini dua-duanya mau masuk neraka. Kemarin teman saya dapat penglihatan. Bang Luga saya dapat penglihatan. Bang Luga naik Rolls Royce dengan ada 4 orang di mobil. Saya tanya sebentar. Siapa aja yang di mobil Rolls Royce? Pertama Allah Bapa, yang kedua Roh Kudus perempuan bersayap, di belakang Yesus sama Luga ngobrol-ngobrol. Si Bombom kelindas mati. Kenapa dia kelindas? Karena dia bilang, saya menyesal ketika saya hidup di dunia, saya tidak percaya Bang Luga sebagai nabi. Dilindas oleh Rolls Royce-nya Allah Bapa. Bang, saya mau beritahu. Hidup kemarin saya lewat depan gereja Katolik. Hidup Luga. Di depan situ ada patungnya bapaknya Yesus, mamanya Yesus sama Yesus. Yang ada di situ mukanya kayak Dora, ada poni. Gimana itu? Oh, yang di gereja Katolik itu bukan Roh Kudus, itu Maria. Yang benar itu adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Oke, langsung. Bukan. Amin. Itu jempol. Yang udah bergaul dengan orang Muslim adalah sesuatu yang tidak pernah orang lain tuh. Kan ente kan udah bergabung nih sama orang Muslim. Jadi kamu tuh kan tahu, Nabi Luga kan tahu bagaimana berinteraksi dengan orang Muslim. Apakah yang seperti mereka katakan itu? Enggak. Ini tergantung orangnya. Kalau kita baik, orang Muslim pasti baik. Itu aja sih. Jadi semua itu manusia itu sama. Kalau memang kalau dasarnya jahat, ya tetap jahat. Makanya kita harus berbuat baik, maka orang pun akan bagaimana. Cukup. Dia supek.
Ayo naik. Tiga lagi naik. 1, 2, 3, 4 lagi naik. Oke, keluarnya lewat sana ya. Tegang banget. Majulah jangan tegang. Lihat sini semuanya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Ya, silakan langsung 8 orang aja, 8 biar cepat. Oh, ini mah juara kita nih ini. Ayo langsung 8. Baru bangun aku. Ketiduran mana? Nggak lihat Tanora ya? Tahu kemana? Ratusan antri motor nih. Langsung 8 orang aja, biar cepat 8 orang. Nanti tumpah-tumpah. Keluarga mobil siap-siap. Kan bangku nggak ada. Jangan. Keluarga mobil siap-siap. Aku mau Bang Andi dong. Ayo, 1, biar cepat ya, keburu maghrib ini. Iya, semuanya. 8 lagi, biar cepat. 8 lagi biar cepat. Baik. Kampungnya mana? Ya, kampung. Aku sungkan. Cepat. Ada dulu kamar. Udah. Terus sini. Enggak, kalau mau dibikin gini aja, ibu-ibunya jongkok semua di depan. Panjang gitu jadi banyak. Iya. Aku kayak gini. Ibunya sini. Cukup. Saya rame-rame aja. Iya, aku sungkan. Udah rame-rame aja, Bre. Iya. Ini Bang. Ibu-ibu udah habis ya? Udah habis ya? Yes. Nah, sip, mantap. Wah. Ya sini Bang. Sini HP Bang, berpegang Bang. Bang, HP berpegang. Jujur loh, gue kaget, gede kan badannya. Berpegang. Kan nggak gede banget badannya lah. Berpegang. Betul nggak? Kalau di kamar nggak ada lagi badannya gede. Kamu lihat kenapa wajah aja kuadrat? Iya, pas lihat kuadratnya. Debat aja debat.
Kalau panjangan lah. Abi Luga ini termasuk apologet yang Berani. Bang Faruk turun kan? Enggak. Belum pernah menghujat dia. Enggak. Karena Kita pendengar itu. Luga ini adalah prototipe Kan baru di siapa saja. separah-parahnya itu tidak akan pernah mengucap. Kenapa? Karena dia tahu esensi apologet yang benar itu gimana. Walaupun begini orangnya, tapi di dalam darahnya, di dalam cara dia berpikir, nalurinya dia sudah tahu. Oh, apologet itu pagarnya ini. Dia dan waktu itu ada namanya, sekarang sudah muslim, namanya Om Jokanan. Ya. Om Jokanan sudah muslim. Jadi walaupun begini juga, tapi dia ini loh, dibandingkan apologet Kristen sekarang adikku saya, Faruk, mereka nggak ngerti rambu-rambunya. Karena Kawakan ini pertama kali turun di Medan Laga, terbuka ditonton waktu mungkin 800 sampai 1000 orang. Di Sarinah ya Bang? Ya, Sarinah. Oh berarti teman-teman Leluga udah ada yang syahadat ya? Iya ada ya. Teman-teman sesama apologet itu sudah ada yang syahadat. Sebenarnya baru ketemu. Harusnya tinggi dia. Jadi itu bukan sahabatnya kita, jadi beliau itu salah satu orang penting di gereja yang menggunakan metode Ibrani. Beliau ahli bahasa Ibrani, namanya Om Yohanan. Barang dia nih, kita bisa bilang, habis turun debat, syahadat Om Yohanan. Kita bawa ke Bekasi sama Om Moko almarhum, Om Moko kita. Maka itu dia ini, walaupun begini orangnya, tetapi adikku sayang aku mau bilang, dia ini tipe orang yang ngerti lampu. Betul. Betul. Menempatkan diri sebagai Kristen di hadapan para saudaranya Muslim. Maka itu kan tadi saya bilang di depan, kalau dia naik, pakai nggak apa-apa. Untuk hiburan. Bukan ilmu ya? Bukan ilmu. Jangan ambil ilmu. Ini sudah kita loh, Kenapa? Ilmunya? Ngambil ilmunya. Iya. Oh jangan. Kenapa Sat? Kenapa? Efeknya apa? Dampaknya paling tidak ada 2 cm urat kita di kepala putus. Ya tapi Ustaz Ki, Bang Luga ini adalah satu-satunya debater Kristen yang bisa mengalahkan Dr. Zakir Naik. Oh iya, siapa lagi kalau bukan dia? Iya kan? Ya betul nggak Kak? Pengakuan lu kan gitu. Betul nggak lu? Pengakuan. Loh iya kan? Naik ya. Pengakuan dia. Lalu Om Moko almarhum, Om Moko kita. Iya. Om Moko almarhum. Stephen dibantai sama dia di dalam di kewarasannya dibantai. Enggak, gua masih ingat sih. Pak Moko Kinta. Itu santai aja. Om Moko aja manggil dia terus ini karena apa? Karena cuma dari dia kita dapatkan refreshment. Saya masih ingat Ustaz, pas waktu diskusi sama Ustadz Moko Kinta, di mana tertulis Yesus bukan Yesus bukan Tuhan. Di mana tertulis Yesus bukan Tuhan? Padahal udah ditampilin sama Ustadz Moko Kinta. Nah ini. Mukanya masih begitu aja, lempengnya mukanya. Iya, mukanya. Kalau berusaha dia. Ya kan? Iya. Wahyu pasal 19-16 kan sudah tertulis di jubahnya. Dia nggak pusing. Nggak ada urusan, dia mah langsung aja. Kalau sudah tertulis, kenapa turun lagi jadi? Iya juga ya, masuk akal juga ya. Iya. Menurutnya. Iya. Kalau misalnya, jadi inilah Yesus Nabi dari Nazaret.